Horas. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Kita hari ini disapa firman Tuhan sebelum mengawali aktivitas kita. Karena itu kita berdoa. Karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kiranya menyertai-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita di hari Sabtu ini. Tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 16. Demikian bahasa Indonesia, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam bahasa Batak 2 Musa 20 ayat 16. Unak hoolo setidak kun gabus marlo denganmu. Unang hoolo setidak kun gabus marlohon denganmu. Saudara-saudara, dimanapun berada, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman ini adalah hukum Taurat yang ke-9. Hukum ini melindungi nama dan reputasi orang lain. Karena tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu atau tipu daya tentang sifat atau tindakan orang lain. Kita harus berbicara benar dan jujur tentang semua orang. Dalam bahasa Ibrani, saksi palsu disebut dengan seker. Artinya tipu daya, perkataan tidak jujur, perkataan tidak benar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada, hukum yang ke-9 ini sangat jelas dimuatkan dalam hukum Taurat. Dalam konteksnya ketika bangsa itu sedang dalam proses perjalanan, ketika kembali dari berbagai-bagai peperangan, ataupun mereka ketika kembali dari Mesir, Tuhan memberikan hukum Taurat melalui Musa. Ini menggambarkan supaya apa yang dijalani oleh umat itu, supaya tidak terjadi keributan, supaya tidak terjadi pergolakan, supaya tidak terjadi kehancuran. Kenapa demikian? Pentingnya nilai-nilai kebenaran dijunjung tinggi. Karena itu sebuah kepercayaan yang mempunyai integritas, stabilitas, dan keamanan umat itu. Oleh karena itu bagaimana umat itu dijaga supaya utuh tetap hingga sampai kepada tujuan, maka Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Dan itu juga hingga kini dalam berbagai-bagai perjalanan hidup kita supaya kita utuh, tidak terpecah. Kita punya integritas, kita punya stabilitas. Tentunya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Mari kita jauhkan sifat-sifat kebohongan. Ingat, saudara-saudaraku, bila kebenaran diganti dengan kebohongan, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi hancur dan menghilang dari kehidupan tersebut. Kapanpun kebohongan itu, bila digantikan dengan kebenaran, maka kebohongan itu akan menyingkirkan kebenaran. Sebenarnya mesti kita yakini bahwa Tuhan itu benar-benar memberikan
gambaran kepada hidup kita bahwa Tuhan itu benar adanya. Jadi umat dituntut untuk memberikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang tepat. Tidaklah senantiasa bersaksi dusta. Ingat ketika terjadi di pengadilan sesuatu masalah, maka sangat dibutuhkan seorang saksi, karena saksi itu menjadi pemegang kunci utama apakah si terdakwa bisa diringankan atau hukumannya semakin berat. Maka peranan saksi itu sangat penting. Saudara-saudara, kita adalah saksi-saksi Kristus. Tentunya saksi-saksi Kristus tidaklah wajar memiliki kebohongan palsu. Sebaiknya dia senantiasa harus selalu mengucapkan yang benar. Karena saksi Kristus tentunya harus menjalankan amanah perintah Tuhan. Itu harus dihidupi dan ditanggung-jawabi. Jangan sekali-sekali kita bersaksi palsu. Karena bila kita bersaksi palsu juga kepada sesama kita, maka sesama kita juga akan menimbulkan rasa curiga bagi kita. Oleh karena itu, sesama juga perlu dibangun dalam hal kebersamaan, kepercayaan, supaya tidak diganti oleh kebohongan tersebut. Sebaiknya, saudara-saudaraku, kebenaran itu harus kita junjung tinggi. Mari kita jauhkan sifat-sifat dusta, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil, baik di rumah maupun dimanapun kita berada. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karunia-Mu menyertai kami. Tuhan, memberikan napas hidup pada pagi ini. Maka kami seluruh umat-Mu dimanapun berada dapat merasakan nikmat karunia Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit juga. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, anak-anak yang saat ini akan mendengarkan berita-berita tentang apakah mereka melanjutkan kepada studi yang lebih tinggi, baik dari tingkat SD, SLTB, SLTA, bahkan ke perguruan tinggi, ataupun yang mengikuti lamaran-lamaran kepada instansi-instansi pemerintahan, kepada aparat TNI, Polri, dan lain-lain. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Mari Tuhan anugerahkan kami dalam berbagai-bagai kebajikan. Siapapun kami senantiasa harus sadar bahwa kami adalah umat-Mu. Kami adalah orang-orang Tuhan kasihi. Tampangkan tangan untuk berkati kami. Jadi kehendak-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiada Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.